Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tutorial penggunaan SPSS. SPSS adalah salah satu aplikasi yang memudahkan saudara untuk melakukan perhitungan statistik. Oke, nah saya ini menggunakan IBM SPSS statistik versi 19. Jadi ada yang versinya dari 16, 17, 18, bahkan sekarang udah ada yang 26. Sama dia seperti Microsoft Office, semakin tinggi tahunnya maka dia semakin canggih. Nah, kalau yang ini dia semakin tinggi tingkatannya maka semakin canggih fiturnya, seperti itu. Nah, SPSS ini secara tampilan mirip seperti Excel. Kalau di Excel nih saya buka sekaligus. Nah, Excel ini dia ada namanya sheet. Nih kalau saya buka ini namanya sheet. Jadi sheet 1, 2 dan seterusnya, gambarnya isinya itu sama, yaitu bisa dijadikan sebagai data ataupun sebagai identitas data. Contohnya ini saya ambil data waktu saya mengerjakan tesis. Oke, ini dia datanya, ada data post test. Jadi saya mengerjakannya di Excel dulu baru menggunakan SPSS. Jadi untuk saudara kalau mau menghitung statistik lebih bagus hitung dulu data mentahnya. Ini data mentah dari indikator ini satu, indikator kedua, indikator ketiga. Ini ada nomor urut soalnya, acak, karena memang saya membuatnya tesnya itu acak supaya siswa tidak bisa menebak. Nah, jadi di sini nanti yang di copy adalah data akhir, tidak lagi data mentah yang akan di copy ke Excel. Ke SPSS, dari Excel ke SPSS. Oke, kita balik lagi. Kalau di Excel dia sheetnya ditambah-tambah pun tetap sama. Kalau di SPSS tidak, dia hanya ada dua bagian. Yang pertama data view. Var ini adalah variabel. Oke, yang kolomnya ini adalah variabel. Nah, yang kedua adalah variabel view. Nah, jadi var ini nggak bisa diubah manual seperti Excel, tetapi harus diubah melalui variable view. Nah, di variable view ini ada namanya name, udah jelas nama dari variabel, tipe dari variabel, width ini untuk ukuran barisnya nanti, kemudian desimal, apakah pakai desimal atau enggak, label, values dan sebagainya nanti sekaligus kita praktik. Nah, contoh ini misalnya saya mau menggunakan post test. Jadi waktu tesis saya itu menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok R yang menggunakan RME, pendekatan RME matematika, dan kelompok H menggunakan pendekatan hands on math. Jadi sama-sama matematika. Oke, nah jadi saya buat aja di sini. Ini nilai post test. Yang diuji adalah kemampuan pemahaman relasional. Jadi saya buat dulu di sini post test KPR. Nah, untuk pembuatan nama tidak boleh dispasi. Jadi dikasih tanda ini, tanda underscore. Saya ulang, itu post test KPR. Ini ada post test berarti ada pretest KPR, enter. Nah, muncul otomatis. Tipenya numerik karena nanti bentuknya angka. Jadi ini ada bentuknya koma, dot dan sebagainya, karena ini adalah angka-angka datanya maka numerik. Oke, kemudian with ini enggak masalah, tidak usah diubah. Kemudian desimal. Nah, karena di sini tidak ada angka desimal, puluhan bahkan ratusan, maka desimalnya dihilangkan saja supaya tidak bingung, dibuat 0. Begitupun untuk pretest. Nah, selanjutnya values ini tidak perlu diubah kecuali saudara ingin membuat satu data terbagi menjadi beberapa kelompok, atau biasanya ini kalau datanya tergolong nominal. Nah, ini untuk skala datanya bukan nominal, post test dan pretest, karena skala datanya adalah interval. Ini kan interval. Kemudian kalau dia yang values diganti apabila datanya itu nominal. Contohnya di sini adalah kelompok. Jadi bisa buat nama kelompok di sini. Numerik juga. Desimalnya 0 juga. Nah, valuesnya baru bisa diganti. 1 sebagai RME
karena saya menggunakan kelas RME, dan kelas kedua itu menggunakan hands on mat, jadi saya tinggal aja home. Nah, jadi values. Nah, kalau ada 3 tambah lagi 3, misalnya konvensional berarti conven. Add. Nah, kalau misalnya salah tinggal klik yang salah, remove. Nah, ini kan hanya 2, jadi oke. Jangan lupa 1 RME 2 home. Nanti kita akan belajar satu-satu. Nah, kolom ini dia kolom nanti tabelnya ini adalah ratanya, jadi boleh di kanan, lebih bagus dia rata kanan karena biar berurutan ya, angka satuan, puluhan, ribuan, desimal seperti itu. Nah, ini method dan sebagainya nggak perlu diubah karena tidak ada masalah. Mau diubah skalanya, misalnya ini diganti nominal, tidak apa-apa. Ini jadinya skala. Oke. Nah, ini post test, ini pretest. Oke. Nah, ini kita buat lagi post test RME sama post test home. Apa gunanya? Nanti kita bahas satu persatu. Sama lagi, ulang lagi, ini 0, ini 0. Oke. Nah, ini ada 5 variabel atau 5 kolom. Ya, bukan variabel penelitian ya. Kalau variabel penelitian ini hanya ada 2 variabel terikatnya KPR, kemampuan pemahaman relasional, dan variabel bebasnya adalah pendekatan yang punya 2 kelompok. Dan ini saya ganti aja pendekatan. Jadi variabel bebasnya pendekatan, ada pendekatan RME dan pendekatan hands on mat. Oke, lanjut kita lihat data view. Nah, berubah dia sudah. Nomor 1 post test KPR, pretest KPR, pendekatan, post test RME, dan post test home. Nah, jadi kita tinggal ubah aja, ini boleh digeser supaya tidak bingung pretest proses. Nah, kita tinggal copy aja, copy paste data. Yang pertama diminta adalah pretest KPR. Ini post test, ini pretest KPR. Nomor 1 adalah R. Jangan lupa kita copy yang ini karena kita tidak perlu kuadrat, kita perlu jumlah akhir. Copy berarti ada 28 baris. Artinya ada 28 orang siswa di kelas pendekatan RME. Pastekan kemari. Nah, yang 1 sampai dengan 28 tadi adalah kelas RME. RME merupakan pendekatan pertama. Jadi di sini jangan lupa diisi 1. Copy sampai dengan 28. Oke, sudah. Nah, sekarang post test KPR. Copy lagi yang R-nya. Jadi kita satu-satu supaya nggak bingung. Satu kelas dulu. Copy KPR-nya yang post test, lalu pastekan ke SPSS. Nah, diceklah ke bawah. Jadi kesilapan sering dilakukan itu dalam mengopi. Jadi ngopinya misalnya sampai sini. Nah, dianya tidak periksa lagi. Jadi gitu copy paste pendekatan kedua, di sini udah terjadi nilai 0. Jadi nilai walaupun tidak ada titik ini dianggap 0. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai atau hasil uji. Nah, oke, selanjutnya adalah kita copy kelas kedua, yaitu kelasnya hands on mat. Kita copy pretestnya dulu, ini sama 28 jumlahnya. Oke, kita pastekan kemari. Gitu pun dengan post testnya, jangan lupa kita tidak perlu pakai yang kuadrat. Oke, pastekan. Nah, perlu diperhatikan bahwa saya di sini mengurutkan berdasarkan data tertinggi di pretest. Jadi bukan dimulai dari H01 tetapi dari H26 karena data pretestnya 18. Karena di sini H26 maka pasangannya harus H26. Jadi jangan sampai salah ini ya. Nih, H26. Jadi yang diurutkan satu aja. Kalau mau mengurutkannya dari sini yang pretest, maka yang post test tidak perlu diurutkan. Jadi pengurutannya dilihat dari nomor respondennya. Nah, kalau misalnya mau yang diambil adalah urutan post test tertinggi, berarti pretestnya yang mengikuti urutan
si post test nih. Begitupun di kelas pertama R12 ini ada kesalahan. Oke, berarti ini ada kesalahan saya dalam mengcopy, mudah-mudahan hasilnya juga tidak masalah. Oh ya, oke, ini yang benarnya ya, ini yang benarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi RME nomor 1, pendekatan kedua adalah hands on math. Jadi kita klik atau kita tekan tombol 2 pada keyboard, copy, lalu pastekan. Nah, perhatikan lagi bahwa kelas kedua ada 28 orang, kelas ke-1 ada 28, dijumlahkan jadi 56, berarti pas ya, 56. Nah, sekarang kita mengkopas post test RME, post testnya aja. Nah, tidak perlu buka lagi Excel, ini kan post test nih, jadi 1 untuk kelas RME, berarti copy lah yang ini aja sampai dengan angka 1. Selesai, kemudian yang ini pula kelas 2. Oke, selesai. Nah, kenapa saya tidak convert ke 100? Karena kedua rentangnya sama, nilai maksimumnya dengan nilai minimumnya itu sama. Kecuali tadi misalnya ada dua data, yang satu nilai maksimumnya 80, yang satu nilai maksimumnya 100, maka harus dikonversi semuanya ke 100. Atau yang satu 50, yang satu 70, maka lebih bagus konversinya ke 100. Tapi karena keduanya sama tesnya, hanya berbeda variabel bebasnya, ini hanya berbeda di pendekatan, maka tidak perlu dikonversi. Jadi seperti itu sebenarnya, kecuali jika datanya membutuhkan penjelasan. Contohnya seperti di pendidikan anak usia dini atau PAUD, mereka mengkonversi setiap hasil ke tahap perkembangan anak, yang dimulai dari 1 itu belum berkembang, 2 mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, dan keempat berkembang sangat baik. Jadi berapapun rentang skor yang didapat dari instrumen pengumpulan data harus dikonversi ke rentang 4 skala perkembangan anak usia dini. Jadi itu merupakan suatu kewajiban, karena anak usia dini tidak ada hasil belajarnya, yang ada itu adalah perkembangannya. Oke, lanjut. Nah, di sini setiap mau menguji itu yang perlu diperhatikan adalah menu. Ada menu file, edit, view, data, transform, analyze, direct marketing, grabs, dan sebagainya sampai help. Nah, jangan dicari-cari bahasa Indonesianya, karena memang SPSS hanya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi setiap menguji itu adanya di sini, setiap rumus. Ini untuk laporan, ini deskriptif statistik, jadi dia buat tabel frekuensi, tabel deskriptif. Nah, ini untuk mencari normalitas dan homogenitas dan sebagainya. Kemudian ini untuk membuat tabel. Yang ketiga, compare means, ini khusus untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan pengaruh perbedaan, maka pakai ini, atau biasa disebut kuantitatif komparatif. Nah, yang ini general linear model, ini bisa digunakan untuk sama yang kedua, 1, 2. Nah, kedua ini bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif yang mempunyai variabel moderator. Nah, ini ada mix model, artinya dia campuran. Kemudian correlate, ini dia untuk kuantitatif korelasi. Jadi yang judulnya hubungan bisa pakai ini, kalau dia hanya menanyakan tentang hubungan aja. Nah, regresi ini dia untuk melihat linearitas. Jadi sebelum menggunakan uji korelasi, uji dulu regresinya, benar nggak dia mempunyai fungsi yang linear. Kalau nggak linear udah pasti tidak korelasi biasanya. Oke, lanjut, log linear dan sebagainya, ini udah jarang digunakan, apalagi untuk penelitian di bidang pendidikan, kecuali yang scale
Scale ini adalah untuk menguji reliabilitas instrumen. Oke. Nah, di sini kita yang mau kita cari adalah, yang umum dicari adalah, pertama saya buat dulu di sini catatannya. Yang pertama mau dicari adalah statistik deskriptif. Ya, yang mau dicari adalah statistik deskriptif. Kemudian normalitas, homogenitas, linearitas, kemudian korelasi, dan uji T atau komparasi. Nah, walaupun sebenarnya data yang saya punya itu khusus komparasi, tetapi nggak apa-apa, kita coba aja dengan data yang sama menggunakan rumus yang berbeda. Bisa jadi dia punya pengaruh tetapi tidak punya hubungan, atau sebaliknya. Oke, jadi saya simpan dulu. Nah, jadi biasakan saudara simpan Word khusus untuk hasil SPSS. Nah, ini simpan dulu layout projectnya dengan cara Ctrl S atau file kemudian save. Nah, buatlah di sini misalnya project. Oke, pilih, usahakan di D aja. Oke, boleh di sini save. Nah, jadi saudara jika ada kesalahan data, misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ada urutan di KPR ini yang salah, maka itu harus diperbaiki seperti itu. Nah, alhamdulillah itu hanya salah di Excelnya aja, datanya tidak. Oke, kita lanjut. Jadi pertama itu adalah statistik deskriptif. Kita buka analyze, kemudian deskriptif statistik, lanjut ke deskriptif. Nah, di sini yang mau dicari adalah misalnya kita mengambil postesnya aja. Jadi di blok postesnya. Pendekatan jangan, karena pendekatan tidak ada data yang perlu di statistik deskriptif. Lalu pilih option. Jadi saya ulang. Pilih variabel yang mau diuji. Misalnya saya mau uji postesnya aja. Pindahkan ke kanan dengan ini. Kemudian option. Lalu pilih jenis statistik yang ingin digunakan. Saya tambah summary and variance. Oke, setelah itu continue. Oke. Nah, akan keluar hasilnya magic. Oke, ini dia. Lalu diklik copy, bisa pakai Ctrl C ataupun klik kanan lalu copy. Nah, setelah di copy jangan ngeteh ya saudara, tapi lanjut paste. Jadi buka dokumennya, paste. Nah, nanti aja merapikannya karena hurufnya udah pasti sama semua. Jadi nanti kalau mengeditnya sekaligus kita tutorial. Nah, itu untuk statistik deskriptif. Seharusnya saya tadi buat pretest khusus lagi, tapi saya lupa, nggak apa-apa, lanjut aja. Kemudian yang kedua yang mau dicari adalah normalitas. Nah, normalitas dan homogenitas merupakan syarat dari compare means. Jadi normalitas dan homogenitas carinya di sini analyze, kemudian deskriptif statistik, lanjut ke explore. Nah, dependent adalah variabel terikat. Oke. Nah, yang mau diambil variabel terikatnya adalah postes KPR. Postes KPR dipindahkan ke dependent list, kemudian pendekatan dipindahkan ke factor list. Ya, yang lainnya nggak perlu. Nah, kalau misalnya mau menguji normalitas dan homogenitas proses, tapi kalau mau menguji pretestnya juga, maka pretest dipindahi ke dependent list. Sudah. Kemudian, nah, di statistik ini tidak perlu diubah, kecuali misalnya saudara menggunakan taraf signifikan 1%, maka ini ubah jadi 99. Tapi umumnya menggunakan 95%. Selanjutnya di sini ada plots. Nah, ini dia. Kalau yang ini jangan diubah.
Yang perlu diubah itu adalah normality, dicentang karena menguji normalitas. Lalu pilih power of estimation. Kenapa? Karena di sini ada pilihan Levenet test. Levenet test itu merupakan tes homogenitas. Selanjutnya continue. Oke. Nah, ini akan muncul banyak sekali hasil. Yang perlu diambil nanti adalah masih loading. Nah, yang perlu diambil adalah normalitas dan homogenitasnya aja. Jadi jangan cari ke bawah, tetapi lihat di sebelah kiri. Normality. Nah, ini normality, homogeneity. Jadi yang di copy ini. Blok keduanya copy lalu paste. Berarti ini kita buat aja dan homogenitas. Karena berbarengan. Oke. Tidak tercopy, jadi saya blok lagi, kontrol kanan, copy, kemudian buka Word, paste. Oke, sudah. Nah, dari hasil SPSS juga ada bagan atau namanya plots untuk normalitas. Itu ini dia normal QQ. Oke. Nah, di sini boleh di copy, kita copy dulu, paste. Salah, kita copy. Jadi kalau nggak bisa pakai keyboard kayak saya ini aja, klik kanan copy, saya ulang klik kanan copy, baru buka paste. Nah, nanti akan kita bahas tentang interpretasi data. Kita bahas ini dulu, ujinya. Sudah. Nah, selesai untuk normalitas homogenitas. Kita lanjut dulu ke uji T. Jadi biar berurutan. Oke, uji T. Nah, ini uji T komparasi, lagi-lagi di analyze, kemudian pilih compare means. Nah, ini ada banyak macamnya, jadi jangan salah. Means ini kalau hanya membandingkan rata-rata, kemudian one sample t-test jika dia hanya ada satu sampel dan satu kelas. Independent samples itu berarti dia ada dua sampel terpisah. Contohnya ini yang saya sekarang ini, ada kelas RME dan kelas home. Itu terdiri dari dua kelas yang berbeda. Nah, kemudian di bawah ada paired samples. Jadi ini dia satu kelas lalu dia berpasangan. Jadi satu kelas itu dibagi dua kelompok lalu dia dipasangkan. Kemudian ini one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini lain sendiri. Jadi dia moderator bisa pakai ini. Kalau tidak ada moderator jangan pakai ini. Oke, berarti kita pilih adalah independent samples. Nah, tes variabel. Karena ini adalah post test, maka yang dipindahkan adalah post test KPR. Sebagai tes variabel, lalu pendekatan sebagai grouping variabel. Artinya variabel kelompok-kelompok variabel dari proses KPR ini. Selanjutnya jangan lupa ini define grupnya diisi. Nah, ini menandakan mana yang diunggulkan. Kalau saudara mengunggulkan RME tadi nomor 1 nih, maka grup satunya adalah 1. Tapi kalau saudara tadi misalnya mengunggulkan home, di sini home adalah 2, maka saudara harus buat di sini 2. Jadi istilahnya jika saudara buat kelompok 1 itu, saya tutup dulu. Jika saudara buat kelompok 1 di sini adalah eksperimen yang diunggulkan, lalu kelompok 2-nya adalah kontrol, kelompok biasa, maka di analyze, compare means, independent, post testnya pindahi ke variabel, pendekatannya ke grup, maka di sini eksperimen yang diunggulkan, jadi eksperimen nomor 1. Nah, yang ini nomor 2. Begitupun dengan punya saya, gitu. Continue. Oke, nah di sini kalau yang punya saya ini kebalikannya. Jadi yang saya unggulkan adalah home-nya.
Jadi home yang nomor 1, RME yang nomor 2. Oke, continue, lalu tidak usah mengubah yang lain. Tapi kalau mau boleh ini optionnya. Nah, ini tadi saya pakai 95%, jadi jangan berubah-berubah. Oke. Nah, ini muncul di copy keduanya. Blok keduanya lalu copy dan paste ke sini. Nah, jangan lupa ini untuk disimpan. Oke, ini uji komparasi. Nah, selanjutnya kita masuk jika judulnya hubungan, maka yang diuji pertama adalah linearitas. Nah, ada sebagian yang uji normalitasnya juga boleh, tetapi di sini udah diuji ya, sama dia datanya, jadi nggak perlu diuji lagi. Ini udah normality-nya. Nih. Dari hasil normality ini terbukti normal, nanti kita bahas. Kemudian berarti kita coba linearitas. Nah, saya sanksi linearitas ini tidak berhubungan karena ini kita membandingkan dua kelas. Jadi supaya dia berhubungan, kita jangan bandingkan kita jangan teliti dua kelas, tapi kita teliti pre-test post-test. Untuk di sini datanya. Tetapi kalau untuk saudara nanti harus variabel yang berbeda. Contoh ini kita ubah. Misalkan ini adalah KPR, kemampuan pemahaman relasional, maka berkaitan dia dengan contohnya life skill misalnya, atau kemampuan pemecahan masalah. Jadi relasional berkaitan dengan pemecahan masalah. Oke, jadi fokusnya di sini KPR dan KPM. Nah, kalau di variabel terikat 1 dan 2 pada hubungan itu tidak perlu ada variabel lain di SPSS, atau tidak perlu ada yang lain di SPSS, jadi ini bisa dihapus. Oke, nah lanjut, caranya sama. Kalau normality tadi dari descriptive statistik, explore, kemudian udah di sini. Nah, tadi udah diuji, kita lanjut aja ke regression untuk meneliti linearitas. Oke, saya buru-buru. Oke, ini kita ubah aja. Oke, regression linear. Oke, ini regression linear. Nah, KPR di dependent, KPM di independent, kemudian nah ini yang lainnya tidak perlu diubah. Oke, kita lanjut ke oke. Nah, ini ada banyak, ada 4 tabel. Yang perlu kita ambil adalah summary, ANOVA, dan coefficient. Blok lalu copy dan paste ke linearitas. Oke. Dua kali nih, saya ulang. Copy. Oke. Untuk linearitas saya rapatkan saja. Oke, nah selanjutnya adalah kita uji korelasinya menggunakan bivariate, karena dia ada 2 variabel. Parsial itu kalau dia lebih dari 2. Oke, nah keduanya dipindahkan ke kanan, yang lainnya tidak usah ubah. Nah, di sini perlu diperhatikan saudara menggunakan jenis yang mana. Ada Kendall, ada Sperman, ada Person. Nah, bedanya kalau di Kendall ini setahu saya dia itu sistemnya untuk data rank, bukan data interval. Nah, biasanya hanya menggunakan Person, jadi Person aja. Nah, ini one tail two tail adalah satu arah atau 2 arah. Oke, jadi nanti bedanya satu arah ini langsung rumusan masalahnya, misal apakah terdapat hubungan
positif yang signifikan, jadi ditentukan dia hubungannya harus positif. Tetapi kalau tutil ini dia nggak masalah mau positif atau negatif, yang penting dia punya hubungan. Nah, kita tutil aja untuk mempermudah. Lalu oke. Nah, kita copy hanya satu, paste kemari. Nah, oke. Nah, jadi seharusnya setelah menggunakan SPSS ini, gunakan satu-satu lalu interpretasi. Tetapi karena memang data saya sudah tahu hasilnya, maka saya langsung copy dan cari semua. Jadi tahapannya itu adalah sebenarnya harus dilihat dulu normalitas dan homogenitasnya. Kalau sudah normal dan homogen baru boleh diuji yang ini, komparasi. Begitupun dengan korelasi, harus teruji dulu dia linear, baru boleh dia menggunakan korelasi. Nah, sekian untuk tutorial SPSS. Jadi sebenarnya banyak lagi ini, namun yang saya bahas hanya itu. Next time insya Allah akan kita bahas lagi dengan variabel yang berbeda. Contohnya ini yang untuk moderator. Jadi biasanya ini untuk yang tingkatannya tesis atau S2. Oke, saya tutup untuk hari ini untuk videonya.